Saat ini sudah berada bersama kita Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Bapak Pantas Marwah Sinaga. Kita akan berbincang-bincang terkait yang banyak dipolemikkan orang, yang sedang viral, masalah tanah goting. Selamat sore Pak Pantas, maaf mengganggu sebentar Pak. Baik, selamat sore Om Rek. Iya Pak, ini kan belakangan ini banyak diperbincangkan orang terkait status dari tanah goting yang sedang dilebarkan. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini Pak sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan tentang pelebaran jalan goting itu sebenarnya sudah melalui tahapan-tahapan. Dan yang kedua, bukan hanya yang sekarang dikerjakan, bahwa permohonan permintaan masyarakat melalui kepala desa dan BPD dan juga para tokoh sepanjang jalan dari goting sampai ke harian itu sudah berulang-ulang dimintakan untuk pelebaran jalan tersebut. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan masyarakat, tentu masyarakat ini mungkin ada yang mendukung, ada tidak juga, itu boleh-boleh saja. Tetapi permohonan mereka, bagaimana jalan itu supaya lebar, dan di tempat itu ada panorama yang sangat luar biasa. Kita bisa langsung menatap ke Danau Toba, ke Si Jujuk, ke objek wisata Si Bea-Bea. Otomatis masyarakat pun akan singgah di tempat itu dan mungkin berselfie, berfoto, menikmati panorama yang ada di sana. Oleh karena itu, kita sebagai perwakilan masyarakat, tentu saya bilang di sini tadi, masyarakat yang pengetahuannya kurang, pengetahuannya sedang, pengetahuannya yang luar biasa pun itu kita wakilkan. Sebagai DPRD, sebagai perwakilan, apapun kita akan perjuangkan untuk itu. Kita akan bekerja sama dan mengusulkan itu ke pemerintah. Baik itu pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat. Karena apa? Di mana-mana, kalau ada inovasi atau karya-karya desa, masyarakat desa, itu kita harus dukung. Kita menggadang-gadang kelompok sadar wisata, BUMDes, itu kita digadang-gadang dan kita diminta itu sebagai DPRD kita kementerian. Kalau ada anggaran harus ada BUMDesnya. Kalau ada bisa turun anggaran itu harus ada kelompok sadar wisatanya. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu, apakah itu hutan lindung? Apakah itu masuk register 579? Apakah itu masuk zona-zona yang lain? Ya, kita sebagai wakil rakyat, ya itulah urusan pemerintah. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Tetapi kita mengepentingkan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar. Saya kemarin sampai ke lokasi, ada orang bilang, wakil ketua DPRD langsung membawa ekskavator. Ya kenapa rupanya? Kan tidak ada yang salah. Saya sebagai DPRD, saya tahu bawa alat, ya saya bawa saja. Kenapa? Supaya saya juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, apa yang diminta oleh masyarakat itu, saya juga akan mendukung. Saya turun ke lapangan, itu saja. Kalau ada hal-hal yang lainnya perlu kita dokumen atau apa, izin segala macam, ya mari kita duduk bersama. Saya potong sebentar Pak Pantas, kan bukan berarti karena kepentingan umum regulasi-regulasi yang ada itu ditiadakan. Karena ada beberapa kelompok yang mengklaim dan meyakinkan bahwa status dari tanah yang dilebarkan ini adalah di bawah naungan kehutanan. Tentu kan ada proses untuk kesini itu Pak. Itu gimana Bapak menanggapi hal ini Pak? Apa yang dibilang Pak Regar itu benar, bahwa itu dikelola oleh kehutanan. Tetapi kan kehutanan ini juga bagian dari pemerintah, Pak Regar. Jadi saya bilang tadi,
saya ini wakil rakyat. Wakil rakyat ini yang tidak mengerti aturan, yang mengetahui aturan, yang mengetahui undang-undang itu. Tetapi saya rasa normatif saja, sah-sah saja pelebaran jalan. Kita coba lihat Pak Regar. Dari Gotik ke Janjiraja itu 42,5 km. Ya. Itu adalah jalan provinsi. Ya. Termasuk dia jalan konektivitas 7 kabupaten. Lebar jalan yang ada sekarang ya belum sampai 10 meter kok. Ya. Ada di Janjiraja sudah ada sampai 12 meter. Ada di Sitio sudah malah lebih dari 15 meter. Nah ini Pak Dewan, jalan provinsi kalau diajukan ke provinsi apa tidak lebih efisien kita? Artinya kan pelebaran yang ada ini sekarang kan menggunakan APBD. Ya. Bagaimana uang-uang kita, barang orang yang kita perbaiki? Ya. Itu maksudnya Pak. Begini Pak, saya sebagai DPRD Komisi 3, kaki saya ini sudah bosan sebenarnya ke provinsi untuk mengajukan itu. Pak Regar dan teman-teman di sini, 2019 itu sudah masuk jalan provinsi Pak Regar. Terus kita lihat 2019, 2020, 2021, apa yang sudah dibuat? Keterbatasan anggaran provinsi. Bodoh-bodoh mau jalan Goting diperbaiki. Ya. Jadi kita jangan hanya aturan. Ya kalau sudah ada uang provinsi ngapain juga kita capek. Tapi masyarakat sampai kapan itu diperluas jalan itu Pak Regar? Ya. Gitu ya. Jadi kita ini ada yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Samosir. Ya. Ya dilakukanlah. Demi kepentingan masyarakat. Kita pun tidak bodoh Pak. Kalau dulu 2021 ada di gadang-gadang sudah masuk 53 miliar. Reko pusing katanya. Saya ngomong Pak Regar, saya bilang itu. Sama Pak di SKPD provinsi pun saya ngomong. Jangan karena tidak ada DPRD dari Kabupaten Samosir ya. Duduk di lembaga DPRD provinsi ini. Tutup mata pembangunan di sana. Jangan. Malah saya ngomong Pak Regar. Saya bilang waktu itu, mohon maaf, saya waktu pemilihan gubernur Sumatera Utara, saya tidak ada belum saya warga Samosir, saya warga NTT. Jangan karena tidak ada suaranya Pak Gubernur, Pak Edi Ramayadi dari Kabupaten Samosir ada, tapi bukan itu. Tapi karena keterbatasan anggaran. Jujur Pak Regar, UPTD dulu Sanggul, mana ada labraknya? UPTD dulu Sanggul pun, ekskavatornya pun tidak ada. Kemarin rusak jembatan di Sitio roboh, kita laporkan. Apa? Ya, Samosir mau buat, walaupun jembatannya dari pohon kelapa, itu jalan provinsi loh. Jadi kita jangan hanya anggaran beropini ini. Ya, terima kasih Pak Regar. Ada perlakuan dari provinsi untuk tahun ini di 3 konektivitas jalan. Goting Janjiraja, Palipi Parmonangan, Simbarmata Sinapura, ya, sepanjang 7 km di 3 ruas ini ada perlakuan provinsi untuk tahun 2022. Kita sangat berterima kasih. Jadi karena itulah dulu yang bisa, bukan berarti mereka tidak memandang kita, tetapi keterbatasan anggaran masa pandemi COVID-19 itu pun ada. Itulah penyebabnya sesuai dengan hasil koordinasi konsultasi kita ke dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kemarin kita sudah lihat si Bea saat ini ditutup. Ya. Akan dibuka Desember. Ya. Pasti Desember ini akan ramai. Ya mumpung masih bisa kita melakukan kegiatan di situ. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu. Ya kita tuntaskanlah itu. Kalau ada regulasi, aturan, apa segala macam. Kalau kita menunggu itu sampai kapan Pak Regar? Apa saya bilang? Hutan sudah ditarik ke provinsi. Izinnya. Ya. Kalau di Samosir masih mending.
Samosir bisa ambil keputusan. Oke, silakan, bisa. Ini nanti dulu, lapor dulu, ini dulu, ya. Terus hal-hal yang lain, izin-izin yang lain, semua sudah ditarik, Pak Regar. Samosir ini apa? Kita hanya warga Samosir saja. Kabupaten Samosir ini mungkin hanya 10% nih aset Samosir. Pelabuhan, aset mana Pak Regar? Permukaan, air permukaan siapa? Ya. Hutan siapa? Izin-izin tambang siapa? Nggak ada Pak Regar. Masa saya mau ada pemerintah mau mendukung ini harus seperti itu. Jadi saya hanya bermohon sebenarnya, bagaimana kita masyarakat Kabupaten Samosir ini menyatukan hati dan pikiran, memperjuangkan tanah leluhur kita ini menjadi hak masyarakat Kabupaten Samosir dan dikelola dengan baik. Artinya berdaulat di tanahnya sendiri. Berdaulat di tanah sendiri. Ya. Jangan seperti ini Pak Regar. Saya sudah melihat, saya sudah keliling nih dunia ini. Bukan hanya Indonesia lagi saya keliling. Saya melihat lama-lama Pak Regar, anak lahir, kita lahirkan, pergi merantau, kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Kenapa? Besok semua apa yang ada di Kabupaten Samosir ini harus melalui izin atau putusan dari yang pemerintah atas. Ya di mana kedaulatan kita yang kita menggadang-gadang titik nol, titik awal peradaban bangsa Batak ini? Di mana kita generasi-generasi muda ini? Apa yang kita dapatkan besok, Pak Regar? Saya pulang dari rantau, saya melihat ini. Jadi kalau ini kita sesama kita saling tidak mendukung program-program masyarakat lah, ya. Sedangkan pemerintah pusat mendukung hibah peralatan alsitan, hibah bibit, hibah apa, mau. Kok kita jadi yang saling tidak bisa menyamakan persepsi tentang ini. Jadi harapan saya sekali lagi, bagaimana kita mau mengembalikan kedaulatan masyarakat Kabupaten Samosir ini, berdiri di atasnya sendiri, melakukan apa yang bisa lakukan. Tentu kalau aturan itu dari opung kita pun itu sudah ada. Dilarang mencuri, dilarang merusak lingkungan, membakar hutan itu sudah pasti. Tahu Pak Regar, saya cerita sedikit. Waktu kecil saya, kalau nyala api di robehan, bapak saya ambil kayu, pergi kalian, padamkan itu api. Pulang saya Pak Regar, tidak ditanya, sehatnya kau? Tidak. Sudah kau matikan api itu? Habis bulu mata ini Pak Regar. Nih. Itulah perhatian kita, perhatian para opung kita, pendahulu kita itu ke lingkungan. Coba, yang ditanam opung kita dulu pinus-pinus semua ini. Sekarang saya menikmati. Hah? Pak Regar bisa nggak tebang itu pinus? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, ya itulah. Apalah. Cobalah. Tanamlah 10. Tebang 1. Kenapa rupanya? Harus ada izin. Ya justru itu tadi. Izin. Izin dari siapa? Jadi ini sebenarnya perlu kita pahami generasi muda Kabupaten Samosir. Ya. Saya mohonkan generasi muda. Saya sebenarnya tidak bisa dibilang golongan muda lagi karena sudah 45 tahun. Muda itu 40 tahun ke bawah. Nah, apa yang menjadi problem ini, apa tidak bisa diterobos dengan undang-undang otonomi daerah, Pak? Ini kan kalau saya ini agak mendalam ini Pak Regar. Kebetulan ya pengalaman saja. Sebenarnya cita-cita leluhur kita itu kan bahwa tanah Batak itu sudah harus otonomi khusus. Itulah cita-cita para leluhur kita, bukan cita-cita saya Pak Regar. Waktu saya kecil sudah ada lagu Tapanuli Dainang Tarpaimado Dainang Sada Gubernur. Sekarang apa yang kita dapatkan Pak Regar? Kita hanya bermain tingkat atasnya. Para petinggi, para politik, para pengambil kebijakan ini. Rakyat tidak dilibatkan.
kedaulatan rakyat itu dipecah belah. Ya. Tetapi bagaimana kita, daerah kita, saya bilang tadi, Pak Reker tadi bilang, izin-izin yang seharusnya kita bisa buatkan saja sudah ditarik. Itu dia tadi. Ya mudah-mudahan lah kita masih sehat, dukungan dari masyarakat. Yang jelas tidak ada masyarakat yang tidak mendukung dan menjaga lingkungan hidup, karena harta karun yang dititipkan nenek moyang kita adalah gunung, adalah danau, adalah tombak. Itu harta karun itu. Jangan didunai dengan yang hal-hal yang tidak baik, Pak Regar. Jangan lagi besok Pak Regar datang Pak Regar ke Pusuk Bukit. Jangan Pak Regar, itu hutan lindung. Dok, kemana kita? Jadi itu Pak Regar, terima kasih. Dan juga teman-teman, saya menyampaikan hal ini, ya saya juga kaget kedatangan teman-teman tentang jalan Goting. Goting ini ada awal perjuangan kita. Saya akan sampaikan itu kepada seluruh kepala desa, seluruh masyarakat yang ada, terkhusus ya Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitiotio. Ya, kemanapun kami akan meminta bantuan dan pertolongan dan berjuang supaya kami bisa nyaman melakukan inovasi-inovasi demi peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di 3 kecamatan tersebut. Dan jangan hanya itu. Mungkin nanti seolah-olah cuma saya yang ngomong di anggota DPRD. Saya pun akan berusaha memberikan masukan ke teman-teman. Apakah kita biarkan aturan itu tetap tidak boleh melanggar, tidak kita langgar, tetapi kita proses. Ya jangankan yang sudah disahkan Pak Regar. Saya bilang tadi, rekopusinya aja bisa. Ya. Jadi ya itulah sedikit mungkin yang bisa saya jawab. Kalau ada yang terakhir, silakan Pak Regar dan tulang juntak. Seperti apa Pak Pantas menyikapi komentar masyarakat, komen-komen di grup ya, terkait Pak Pantas membawa ekskavator itu? Bagaimana tanggapan Pak Pantas itu? Coba Pak Pantas. Kalau saya sudah 20 tahun saya bawa alat berat. Ya. Jadi tidak ada aturan yang melarang anggota DPRD bisa membawa alat berat. Jadi itu saya lakukan sebenarnya bahwa saya menunjukkan saya akan memperjuangkan masyarakat yang datang kepada saya, menyampaikan aspirasi, meminta, memohon, apalagi melalui para kepala desa. Kasihan dong kita. Kalau mau dihitung ya yang memilih saya, yang tidak memilih saya rasa tidak itu. Saya bukan hanya ke sana. Apapun, di desa manapun, kecamatan manapun yang meminta saya hadir, baik itu hanya via WA saja, saya akan pergi. Jadi, di satu sisi seperti ini, Pak. Bukan berarti kita hanya ngomong doang, tidak. Saya mau buktikan. Kalau ada proses-prosesnya nanti yang menyalahi aturan atau yang melangkahi aturan, oke, saya siap, dan kita duduk bersama membahas itu. Surat itu bisa kita perbaharui, ya jangankan untuk kepentingan jalan yang kemarin terjadi di Goting. Saya sangat senang. Warga datang, bawa mobilnya sendiri, meminta limbah galian itu. Mereka menimbun pertapahan atau tempat membuat bangunan di desanya masing-masing. Ya terima kasih lah kita bilang. Kalau membeli itu dari mana uangnya? Ya.
ada sampai 20 truk. Ya kalau dibeli, kalau menyewa alat berat, ya disitulah kehadiran kita dan pemerintah ini. Jangan kita hanya mensejahterakan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya berapa rupanya yang sudah dihabiskan anggaran untuk itu? Saya rasa belum sebanding dengan apa yang sudah didapatkan oleh masyarakat. Kalau ada yang belum terlaksana, atau ada mungkin ada kebijakan-kebijakan, ada yang seharusnya belum diprioritaskan, ya boleh kita duduk bersama. Inilah dulu kita kerjakan, pemerintah kami. Inilah dulu, ini dulu. Ya mungkin saja. Itu akan kita laksanakan. Jadi bagaimana kita mau bergerak cepat? Ya. Bagaimana kita berjalan dengan berlari? Mumpung masih ada perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ke Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Ya mungkin nanti setelah mereka bangun ini, ya mudah-mudahan seluruh yang mereka sudah buat itu, yang bangun itu, mereka hibahkan kembali ke kabupaten kita ini. Dermaga Simanindo dihibahkan ke Kabupaten Samosir. Dermaga yang ada di ditutup sana di apa namanya, di Tomok sana, dihibahkan ke Kabupaten Samosir. Nanti jembatan Tanah Ponggol itu dihibahkan ke Kabupaten Samosir. Dikasih keluasan kita untuk mengelola. Jalan lingkar nasional dihibahkan ke kita. Walaupun nanti pemeliharaannya mereka membantu, sifatnya hibah. Itu kan ada. Ada. Bisa kita tata sepanjang itu. Kita bisa jualan, kita bisa pungut parkir di jalan nasional, di area. Itulah yang kita tunggu. Kesempatan ini yang kita harus perlu tanggap. Kemarin ada kegiatan dari Balai Jalan Jembatan di Kabupaten Samosir. Mereka rakyat untuk apa kegiatannya. Banyak hambatan-hambatan sekarang yang tidak bisa realisasi karena apa? Pembebasan lahan, lebar jalan, existing yang sudah ada. Banyak. Tentu kita, walaupun itu aset provinsi atau yang mau dibangun, ya kita harus, jangan lagi lah provinsi atau pusat yang mengurus keluarga yang tidak mau membebaskan lahannya, yang tidak mau memindahkan rumahnya. Itulah tugas kita. Apa salah? Kan tidak. Jadi kita harus, saya mengharap teman-teman dari media, ormas, mari kita. Tanah ini, tanah kita. Tapi kita tetap harus melalui ada aturan yang kita sepakati bersama antara masyarakat, pemerintah, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Itulah yang buat kesepakatan bersama. Jangankan peraturan presiden, peraturan kepala desa pun ada, perdes kan ada, peraturan bupati ada, peraturan gubernur ada. Jadi ini harus kita, jangan kita mengacu ini tidak. Tapi kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa kita akomodir lagi, sudah memang mengganggu, ya udahlah, ya baru kita proses. Jadi itu mungkin. Sedikit lagi Pak Pantas, ini agak sedikit melenceng ya Pak Pantas dari gunting dulu ya. Ini terkait masalah banyaknya izin yang diambil provinsi dari beberapa kabupaten kota ya. Apa itu banyak menghalangi tugas-tugas daripada pemerintah Kabupaten Samosir, terutama DPRD Kabupaten Samosir? Bagaimana Pak? Tentu itu sudah pasti, Pak Simanjuntak. Namanya izin, sama halnya ketika izin mengurus KTP, harus masyarakat desa meminta dari Dukcapil atau dari kabupaten atau domisili, kan itu sudah. Sekarang kan kalau surat izin mengurus SIM contohnya, di Polsek kan masih bisa, tidak harus ke Polres. Kalau sudah di Polres semua, data pun nanti Pak tidak akan, sudah ribuan lah di situ. Sama halnya sekarang kita.
Kalau semua sudah diambil oleh provinsi, izin-izin ini, hari ini kita mengurus mau kapan selesai, Pak? Ya. Apakah dari kabupaten lain juga seperti itu atau hanya Kabupaten Samosir? Saya tidak tahu. Ya. Tapi ini saya juga sebagai DPRD ini juga akan kita coba nanti melakukan konsultasi koordinasi. Bagaimana kita meningkatkan PAD Kabupaten Samosir demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir. Tentu PAD itu dari mana? Berarti dari objek-objek yang ada di Kabupaten Samosir. Contoh pelabuhan, contoh kapal penyeberangan. Ya. Apakah ada PAD? Contoh Pak Simanjuntak. Sekarang ada penderesan getah pinus di Kabupaten Samosir. Berapa ribu ton getah pinus yang sudah keluar dari Kabupaten Samosir? Ada yang nggak Rp1 kontribusi masuk ke kabupaten ini? Saya belum pernah mendengar itu. Tetapi berapa banyak jalan yang rusak untuk bermuat getah pinus dari kabupaten ini? Berapa banyak monyet sekarang, Pak Simanjuntak, heret, aili, karena hutan pinus yang ada di hutan sana sudah dikuasai oleh manusia menderes getah pinus. Monyetnya, babi hutannya turun ke kampung menghabisi lahan pertanian masyarakat. Ini sebenarnya perlu kita pikirkan bersama, ya. Saya tidak membilang manusia tidak makan tanpa getah, makan juga dari getah. Tetapi janganlah. Ini perlu ini. Saya sampaikan sekali lagi, hutan yang ada sepanjang ini yang ada di Bukit Barisan inilah 3 kecamatan itu. Tidak ada lagi namanya pinus yang tidak dideres. Tentu kalau dulu ada pinus di Sido Asar Niaili, banyak kita temukan itu. Disitulah sarang monyet, disitulah sarang binatang lainnya. Sekarang itu sudah ditinggali oleh manusia. Otomatis larilah, turunlah ke perkebunan kita, sawah kita. Sama juga halnya dengan yang lain. Dulu Donarungu itu masih hutan perawan lah. Apa sekarang? Basarang mangulah wamang menujung alo do aili do alo. Herek do alo amang. Ada ngarong belapatan na mangulah kami. Kalau nisuak kami garungi habis. Jadi apa lagi yang kita mau pikirkan? Jadi karena apa? Kita tidak berhak melarang orang menderes pinus karena izinnya bukan dari kita. Ya, betul. Ya, Mang ya. Ya. Kalau mungkin dari bupati izinnya atau dari Dinas Kehutanan Samosir yang melakukan izin itu, kita kan ngomong. Oke lah. Sama halnya dengan simpang beting itulah Pak ya. Masalahnya ya. Ya jelas lah. Jadi uang kita sudah terbatas. Contoh kepala desa mau mengurus izin, habis dikasih ke kabupaten. Habis kabupaten harus perjalanan ke provinsi. Untuk dari mana uang SPPD? Uang perjalanan dinas eksekutif ini sekarang tidak ada. Mau mengantar proposal pun ke kementerian sana belum tentu ada. Tapi kita mau bodoh-bodoh mau pembangunan. Dari mana uang Pak? Kita sebagai DPRD gaji 15 juta sekian. Itu sudah termasuk dari BPD kita itu Pak. Tetapi bagaimana kita? Saya pun tidak mau sebenarnya. Ya, semua kita ini tidak mau kita dianggap bahwa keuangan kita itu masih rendah. Tapi apa boleh buat? Memang itu adanya. Tapi bagaimana kita tahun-tahun ke depan ini bisa meningkat? Ya tentu kita memanfaatkan objek-objek yang ada supaya peningkatan ya di kita. Lebih banyak orang yang datang, nyaman berlalu lintas, ramah tamah ada objek-objek wisata yang sudah ada dan baik pun itu objek wisata rintisan. Mari kita dukung. Kenapa? Pemerintah pusat, Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM sangat memberikan hati dan pikiran untuk kabupaten kita ini. Mudah-mudahan setelah sudah kita tata balik, sudah. Terima kasih Pak Menteri. Kami masyarakat pemerintah Kabupaten Samosir terima kasih. Sudah serah terimakan apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita yang menata, kita yang mengelola. Hasilnya sama kita, naiklah PD kita.
Jadi UMKM kita pun bisa berjalan, tidak berhenti begitu ada bantuan jalan habis itu mati. Nah, tidak lagi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Tulang Simanjuntak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih ya Pak Pantas atas kesempatan diberikan kepada media ya. Oke Pak, sukses Pak sebagai Baik, wakil terima ketua. kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih, tapi itulah kepribadian saya. Sekali lagi pun kalau ada yang menyinggung perasaan teman-teman, penyampaian saya kata-kata ini tulus, ini saya sampaikan. Ya. Karena apa? Saya di umur 16 tahun sudah meninggalkan Kabupaten Samosir ini. Di umur 42 tahun baru pulang kembali. Jadi saya sudah banyak di Timur Timur, dari Timur Timur ke Kupang, NTT. Disitulah hidup susah di sana. Tetapi kalau kita melihat sekarang, kayaknya kita ini sudah lebih ketinggalan dari kabupaten-kabupaten yang ada. Contoh, begitu melejitnya sekarang Labuan Bajo, Ende, Maumere. Nah, kenapa? Karena mereka mau dan bersepakat dan bersepaham untuk membangun daerahnya, menghentikan yang dulu TKI-TKW yang terbesar adalah dari NTT ke luar negeri kemana. Sekarang mereka sudah bisa kembali membangun kampungnya, membangun kampung halamannya, berbuat sesuatu di kampung halamannya yang bisa mendatangkan banyak. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak Pantas ya. Ya, sama-sama. Sukses Pak. Terima kasih. Horas. Horas, Pak.